Oke, halo guys and welcome back to SAF Podcast. Yuk, tepuk tangan dulu. Wey. Ya, Akhirnya kita ketemu ya. Kenapa tuh? Akhirnya kita ketemu nih. Iya dong, akhirnya banget ketemu nih. Walaupun ya kita ada di dalam kelas dan tidak tahu gurunya siapa. Tapi nggak apa-apa, kan kita guru-guru masing-masing gitu ya. Oke, jadi teman-teman ini sementara namanya SAF Podcast dulu kali ya. Nanti nextnya akan ada nama baru lagi. Introduce myself, gua Reza. Di sini gua akan jadi kalian. Seterusnya semoga kalian juga nggak bosan ngeliat muka gua yang mungkin agak berantakan ini ya. Jadi tadi gue nyebutin SAF Podcast. Sebenarnya kita tuh SAF itu apa ya? Jadi sebelum masuk ke SAF, gue ini termasuk salah satu penggiat startup. Gue CEO di salah satu startup yang namanya Studcon. Nah, di sini gue gerak di bidang edukasi, khususnya foreign education ya. Jadi memberangkatkan anak-anak yang punya mimpi ke luar negeri, buat ke luar negeri kayak gitu kurang lebih. Nah, gue nih udah ditemenin sama beberapa teman-teman juga dari SAF yang juga penggiat-penggiat startup, which is di sini kita tergabung dalam SAF, aka Startup Elite Founders. Nah, kita ini ibaratnya satu grup. Kita bakal sedikit introduce ya. Kita bakal banyak diskusi juga soal tren-tren startup tuh kayak apa, tren-tren bisnis, segala macam hal-hal yang berkaitan dengan itu. Jadi teman-teman nih buat yang punya bisnis, yang lagi bangun startup, bingung mau cari insight kemana, yang mungkin reachable, yang gak harus bayar, nah nih tonton diskusi kita. Hidup banget yang pasti ya. Oke, jadi gue mau kenalin teman-teman gue di sini. Udah ada 3 manusia-manusia hebat ya di sini. Oke. Gue merasa denger lagunya Tulus kalau lo bilang manusia hebat. Oh iya, apa boleh sponsor? Maaf. Lupa kalau sponsor. Oke. Jadi gak fokus kan? Ulang. Nah, jadi di sini gue udah temenin sama-sama beberapa founders hebat, sampai kesebut sama-samanya 2 kali. Sorry. Nah, ada yang dari education juga sedikit gue, ada yang dari health and beverages juga, ada yang dari empowerment UMKM juga nih. Jadi mungkin teman-teman yang punya bisnis mirip-mirip kayak kita, nanti kita bisa banyak dapat insight di discussion ini. Oke, lanjut gue kenalin dulu. Di sini udah ada mas-mas yang selalu take it easy ya. Boleh langsung kenalan, Mas Aditya Remanto dari EasyCon. Boleh Mas. Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini saya mau memperkenalkan diri ya. Saya merupakan salah satu founders dari EasyCon, dan kebetulan saya diberikan amanah sebagai CEO karena saya sudah memiliki pengalaman lebih dari 12-13 tahun melalang buana di industri pendidikan, dan kita mau sharing thoughts perihal masalah apa sih yang dihadapi oleh founders pada beberapa industri yang berbeda, dan kita bisa mendapatkan sharing sessionnya di sini. Nah, that's why saya tertarik sekali untuk ikut perbincangan yang dihadapi di setiap kali session yang kita nanti akan miliki ke depan. Oke, saya rasa itu dulu. Oke, thank you Mas Adit. Nah, tadi ya soal foreign education, memberangkatkan teman-teman semua nih, bantu teman-teman yang mau kuliah di luar negeri, khususnya di negara-negara kayak Inggris, Australia, United States. Nah, ini bisa nih langsung ke Mas Adit ya. Oke, sorry, di atas saya lagi ada yang kebor, jadi jangan joget ya. Oh, jangan joget. Kalau dengar suara bor, jangan. Oke, lanjut. Kita ada bor di atas. Oke. Gak apa-apa dibor Mbak Riza ya, tapi yang penting jangan dibor hatinya. Iya. Oke, sambil mendengarkan suara bor, lanjut ya. Kita ada Mbak yang sebenarnya kalau katanya sih namanya sama beda, tapi always kalau kemana-mana tuh karena dari Truyi. Boleh kenalan dari tahu sih ya. Session juga. Oke. Halo semuanya, kenalin gue Rai, founder dan at the moment juga entitled sebagai CEO-nya dari Frui Indonesia. Jadi Frui itu adalah we are promoting health, sustainability juga
dan juga convenient beverages. Kita at the moment kita punya produk namanya adalah smoothies instan, di mana you don't have to blender lagi atau untuk menuhin kebutuhan gizi harian tuh sekarang udah nggak sesuai itu gitu. We create smoothies dalam in the form of freeze, jadi beku. Jadi once sampai itu only needs like 15 seconds to enjoy smoothies gitu. Nah di sini gue join sama gentlemen di sini. Kita sebenarnya punya keresahan yang sama. Kita sebagai founders yang lagi growing pasti punya experience-nya masing-masing, punya kendalanya masing-masing, dan I think ketika kita forming dan sharing within discussion tuh at least kita punya solusi lah, atau punya insight gimana sih untuk ngejalanin ini. Terus juga kan kalau kita ngomongin tentang startup ya, itu kan sebuah yang agile banget, industri yang agile banget, dan I think di sini kita juga trying to keep update apa sih tren yang ada di startup sekarang, dari karena kan kita kan dari background yang beda-beda, pasti kita dapat insight yang beda-beda juga. Jadi di situ kita bisa tarik benang merahnya kondisi startup sekarang seperti apa. Kurang lebih gitu sih. Thank you. Oke, thank you Mbak Rai. Oke, dengar ya tadi ya. Dengan smoothies kan salah. Oke, dengan Fruyi kalian nggak perlu blender smoothies yang ribet-ribet ya, which is itu menguras tenaga dan literally makan waktu juga. Kak, masuk kayak Jakselnya ya. Karena tadi mbaknya juga ngomongnya pakai bahasa Jaksel, saya nggak mau kalah dong. Oke. Ya, kurang lebih kayak gitu. Diasikin aja kita. Oke, lanjut. Ada mas-mas cerdas, boleh? Bapak Kas cerdas, silakan. Halo Mas Riza, halo Mas Adit, Mbak Rai. Kenalin, aku Fazrin dari Kas Cerdas. Sebenarnya seneng banget sih bisa mampir ke sini nih. Jadi bersama dengan para founder-founder yang istilahnya siap untuk jadi para lead di kemudian hari gitu ya. Kita bisa tukar pengalaman, tukar ilmu dari latar belakang industri yang berbeda gitu kan. Oke, jadi sedikit ngebahas dari Kas Cerdas. Sebenarnya aku pengen bikin solusi nih untuk para UMKM gitu, Mas Riza. Jadi kalau dilihat di industri yang sekarang itu, terutama yang di perdagangan, karena kan UMKM banyak main di jasa perdagangan gitu kan ya. Mereka itu kan kebanyakan sekarang mungkin lupa nih untuk nyatet keuangannya mereka gitu kan, entah itu berapa pemasukannya, berapa pengeluarannya. Nah, dengan Kas Cerdas itu kita pengen nih jadi solusinya teman-teman UMKM di luaran, biar mereka itu dapat support yang lebih relevan lah. Jadi istilahnya dia bisa nyatet pemasukan, pengeluaran, persediaan dan lain sebagainya itu dengan sekali klik aja gitu. Kalau yang sekarang itu kita lihat di, misalnya kita lihat kan di toko kelontong atau di di warung-warung kopi misalkan, itu kita tanya nih, Mas berapa sih misalnya pendapatan per bulannya gitu. Mungkin dia jawabnya cuma kira-kira aja tuh Mas Riza, berapa ya, mungkin 1 juta Mas gitu, atau mungkin 2 juta. Loh, tapi pengeluarannya berapa tuh Mas? Berapa ya, kira-kira sekian deh. Nah, kira-kiranya ini yang kita mau coba edukasi nih, kalau sebenarnya manajemen keuangan itu sangat penting nih Mas Riza untuk teman-teman UMKM. Jadi dengan hadirnya Kas Cerdas, kita harap UMKM itu bisa mendapatkan solusi yang mudah, yang murah, yang cepat juga, biar mereka sekalian belajar cara mengelola keuangan, gimana caranya memperbaiki operasionalnya bisnis mereka, dan kemudian mereka bisa naik kelas bersama Kas Cerdas gitu. Kurang lebih kayak gitu mungkin Mas Riza dari Kas Cerdas ya. Oke, thank you Bang Fajrin. Ini ya, Kas Cerdas sesuai sama namanya nih, bantu teman-teman UMKM yang dari toko kelontong yang mungkin selama ini
pemasukan pengeluarannya nggak kecatat dengan rapi. Nah ini mereka mau bantu teman-teman nih dari dari startup mereka ya yang namanya Kacerdas. Sip. Nah tiga-tiganya udah kenalan, tiga-tiganya udah introduce themselves. Semoga teman-teman inget ya sama ya nggak cuma mereka bertiga tapi sama saya juga lah. Masa mereka bertiga doang diingatkan. Teman-teman nge-host. Oke, kayak gitu. Dan gak bosen sama kita juga ya, karena kita bakal banyak discuss nih ke depan nih. Entah nanti misalkan gua sama beberapa aja, bertiga atau berempat lagi kayak gini. Intinya kita bakal banyak discuss lah. Soal-soal yang tadi udah kita ini, soal startup trend, bisnis trend, dan lain sebagainya lah. Kita akan banyak ngeluh di sini. Teman-teman juga kalau mau ngeluh boleh ya di kolom komentar. Nanti tinggal ngeluh aja. Oh ya, teman jangan lupa. Kita kan udah up di YouTube nih ya. Jadi teman-teman yang suka sama video kita boleh di like dan mau mungkin nonton terus ya. Langsung aja di subscribe dan juga nyalain notifikasinya supaya teman-teman bisa selalu dapat info update soal video kita yang udah kita upload ke YouTube kita. Kayak gitu. Oke sip. Kenalannya udah, iklannya udah. Lanjut. Ngomongin soal bisnis. Banyak sih ya pasti yang belum kebayang, kayak mungkin udah ada yang gue kepengen nih cuma kayaknya kok susah ya. Gue harus mulai dari mana ya? Terus mungkin barangkali banyak yang lebih teman-temannya kayak udah mulai ngerasa nih, ini kok teman-teman gue di sekeliling gue tuh udah pada punya bisnis sendiri ya, kok mereka mau sih kayak gitu kan, capek ya bikinnya, modal iya belum tentu balik juga kayak gitu. Gue mau nanya ke tiga-tiganya nih sekarang nih, something yang very basic lah kalau soal ini ya, soal bisnis ya. Kalau menurut kalian nih ngelihat tren kayak gitu, sekarang kan banyak ya orang yang jualan entah dari status WA, entah yang di-share ke Facebook, entah mungkin di-share juga ke LinkedIn kalau mereka mau, di IG juga kayak gitu. Jualannya macam-macam juga, mulai dari yang ada goods-nya yang kelihatan kayak Fruyi tadi, atau yang versinya jasa kayak gitu. Nah, dari teman-teman nih ngelihat tren orang-orang udah pada pindah nih yang lulus kuliah ternyata udah bangun bisnis sendiri, atau bahkan masih kuliah udah mulai bangun bisnis gitu, instead of mereka kerja di office, which is yang itu capek banget, yang salah keluar lagi sorry. Jadi menurut kalian gimana nih dengan tren ini? Orang udah kerja buat dirinya sendirilah kalau kata Mbak Najwa Shihab ya. Boleh dari siapa dulu nih? Mungkin kita beri kesempatan buat ladies first lah. Nah, ladies first. Oke, kalau dari melihat tren entrepreneurship yang meningkat, menurut gue sih itu a good sign ya. Karena kita sendiri kan Indonesia itu terlalu luas dan kita masih so far kan semakin banyak entrepreneur kan juga berarti kita meningkatkan employment rate, terus juga GDP dan sebagainya. Salah satu fenomena yang unik juga, kalau mungkin karena gue tergabung di gerakan 1000 startup tuh ternyata udah ada nih beberapa cikal bakal dari startup, gak cuma di kota-kota besar mungkin kayak Jakarta atau Jabodetabek gitu. Gue udah melihat ada nih cikal bakal startup kayak yang mungkin yang kita jarang dengar kayak di Kalimantan, di Sumatera gitu, di bagian timur gitu. It's a good sign sih, dan semoga masih banyak anak-anak muda yang udah melek ke arah sana. Dengan cara itu sih menurut gue itu bisa menyelesaikan masalah-masalah di lokal ya gitu. Kayak misalkan yang teman-teman di Kalimantan kan resourcesnya pasti beda dengan kita yang di Jakarta atau mungkin di kota-kota lain. Dan menurut gue pertama kenapa udah mulai bergeser ke sana pastinya karena udah banyak orang yang aware terhadap teknologi, terus juga udah banyak orang yang pengen cari solusi dari keresahan mereka sendiri gitu. Mereka ngelihat, oh kok gue kayak gini ya, oh kok ada masalah ini ya mungkin di lingkungan gue atau di keluarganya atau seperti apa gitu. Let's say misalkan di Sumatera kan tendensinya mungkin lebih ke sawit gitu. Oh ternyata sawit itu problemnya kayak gini loh, bisa nggak sih dipermudah gitu, atau prosesnya lebih disederhanakan lah, disimplify gitu. Dan it's a good sign menurut gue gitu. Terus mungkin salah satu drivennya tuh kalau yang gue lihat adalah dari tech winter juga kali ya.
kita tahu semenjak pandemi itu udah beberapa, nggak cuma satu company yang ngadain layoff, dan nggak cuma satu gelombang layoff gitu loh. Ada yang sampai 3, 4, bahkan ada yang sampai sekarang tuh masih nge-layoff lah, masih sering nge-layoff. Dan pastinya angka competitiveness buat cari kerja tuh makin tinggi, karena sekarang apalagi buat anak-anak muda yang baru lulus gitu ya, fresh grade, mereka nggak hanya compete sesama fresh grade, tapi mereka juga compete sama orang-orang yang udah experience, yang sayangnya udah ke layoff gitu loh sama company-company-nya. Let's say big company juga, apalagi kalau misalkan mereka yang udah dari unicorn terus mereka ke layoff, title mereka tuh udah keren-keren gitu, X company ini. Nah, that kind of person yang anak-anak fresh graduate tuh harus compete gitu loh. It's too bad, tapi juga sebenarnya ya it's good sign juga bahwa orang semakin kritis dan mereka, gue punya possibility buat bikin startup gue sendiri atau bikin bisnis gue sendiri gitu. Menurut gue sih ke arah situ kali ya. Ya, oke. Tadi gue menarik sih kalau soal yang layoff, terus tadi ada beda ini juga ya, ada beda kebutuhan tenaga kerja atau apa tadi gue agak lupa. Pokoknya competitiveness rate-nya kan juga sekarang lagi gede-gedenya gitu kan. Which is kan pasti ada orang-orang yang kayak males banget sih, ngapain gue daftar-daftar terus ya udahlah, mending gue bikin usaha sendiri aja yang buat diri gue sendiri gitu kan, kurang lebih. Kayak gitu sih, sebenarnya itu salah satu yang menarik sih. Nyambung juga sama something yang mau gue tanyain ya habis ini. Cuma sebelumnya gue pengen dengar dulu nih dari Mas Adit sama Bang Fajri nih. Kalau kalian ngelihat orang-orang pindah ke bikin usaha sendiri nih, yang bahasa gampangnya ya, trennya sebegitunya gitu kalau sekarang ngelihat kondisi kayak sekarang gitulah, yang serba kompetitif. Jangan kan di luar Jawa ya, kita aja di Jawa udah kapan lah bahasanya kayak gitu. Sampai akhirnya mau bikin usaha gitu, walaupun 50-50 nih, gambling juga, either lu cuan, either lu rugi, kayak gitu sih. Boleh dari dulu mungkin ya. Gue coba mungkin mau memberikan insight ya. Jadi gue mendapatkan pemikiran bahwa ketika gue kembali dulu setelah gue mendapatkan scholarship, balik lagi ke Indonesia, gue melihat bahwa ketika gue mau kerja nih, gue mau kerja di mana? Itu pertama gitu ya. Terus gue memikirkan juga, kok kayaknya kita kerja nih kebanyakan fast living gitu. Jadi gue akhirnya lebih berpikir gimana caranya gue bisa slow living, tapi gue tetap financial freedomnya ada. Nah akhirnya gue mulai berpikir industri apa yang harus gue penetrasi, dan terpikirlah bahwa ya kayaknya pendidikan salah satu yang tidak putus dan nggak mati gitu ya, sampai kapanpun orang masih membutuhkan pendidikan gitu. Dan pendidikan di Indonesia juga masih perlu ditingkatkan, salah satunya adalah kemahiran dalam berbahasa asing gitu. Oleh karena itu mungkin yang menjadi salah satu dasar alasan utama kenapa gue akhirnya mendirikan EasyCon gitu. Dan gue bergerak di bidang ini sebelum EasyCon established ini sudah 10 tahunan sebelumnya dulu gitu ya. Lalu akhirnya ketika sebelum pandemi terjadi, gue berpikir oke deh, kayaknya emang sudah harus naik kelas ya gitu. Dari self-planner kita harus menjadi entrepreneurship yang nyata dan sesuai dengan legalitas yang ada gitu. Nah terus yang berikutnya perihal masalah anak muda yang beralih kepada entrepreneur tuh menurut gue salah satu yang perlu disokong ya, perlu disupport. Karena kalaupun dia bekerja, persaingan di dunia kerja tidak semudah di era tahun awal 2000 pertengahan gitu. Jadi setelah 2010 ke atas, menurut gue persaingan antara workers di era profesional itu sangat-sangat ketat dan kompetitif. Jadi gue pikir kalau beralih kepada entrepreneurship, I think it's a good sign. Yeah, that's the thing.
Oke, kurang lebih sama lah ya, karena competitiveness rate-nya juga kayaknya kayak gitu. Jadi orang juga mau ngelamar mikir 2 kali gitu ya, apalagi yang pulang dari luar negeri, yang ya udah kita udah bawa gelar tapi ya untuk dari sisi kita mau kerja di mana kan masih bingung gitu. Betul. Melihat ya segitu gedenya persaingan lah. Kalau dari lu Bang Fajrin, lu ngeliatnya sama nggak kira-kira kayak Mbak Rai tadi sama Mas Adit? Iya, sebenarnya gini sih. Kalau dariku itu ngelihat sebenarnya kan ini fenomena yang udah terprediksi ya, Mas Riza ya. Karena kalau dilihat 2 tahun itu ada perlambatan pertumbuhan ekonomi kan ya karena pandemi, pasti orang kan dari mulai pandemi dan mendekati akhir pandemi itu orang udah banyak penyesuaian tuh, yang istilahnya tadinya mikirnya kerja itu harus di kantor, jadi bisa di mana aja gitu kan, bisa di kafe, bisa di warung kopi, bisa di mana-mana, atau bahkan di rumah full itu juga bisa gitu. Jadi itu udah terprediksi sih, jadi orang lebih terbuka lah pandangannya gitu. Oh ternyata saya bisa gini nih, saya bisa usaha A, B, C, dan D gitu. Nah faktanya sekarang itu, tapi usaha yang apa namanya UMKM gitu ya, kalau kita bilang kan teman-teman sekarang udah banyak nih di luaran yang bikin usaha gitu. Nah cuman faktanya itu 98% ya itu skalanya tuh mikro, Mas Riza. Jadi ibaratnya kalau dilihat banyak sih banyak gitu, cuman yang stuck di mikro, yang istilahnya usahanya ya kayak segitu-gitu aja tuh juga banyak gitu, dan itu segmennya paling besar gitu. 98% dari UMKM yang di Indonesia itu skalanya mikro. Jadi kalau kita tanya kenapa sih orang di luar tuh banyak yang pengen punya usaha gitu, ya karena sekarang udah mudah gitu kan bikin usaha kan ya, digital bisa, mulai bikin apa namanya produk rumahan juga bisa gitu kan. Nah cuman nggak diikuti dengan mungkin strategi jangka panjangnya gitu ya. Makanya mungkin kalau dibilang banyak sih banyak, cuman apakah itu menjadi apa namanya sesuatu yang berkelanjutan belum tentu gitu kan. Nah mungkin itu yang bisa kita pelajarin bareng-bareng nih dari diskusi kita dengan teman-teman founder ini kan, istilahnya gimana nih yang teman-teman yang banyak di luaran ini yang udah bikin usaha sendiri, yang mungkin mayoritas segmennya masih mikro, yang masih 98% itu naik kelas nih dikit-dikit jadi kecil dulu deh gitu kan. Segmentasi yang kecil ini nih, UMKM yang segmen kecil ini itu sumbangsinya cuma 1,sekian% gitu, Mas Riza. Jadi masih sedikit banget deh. Ibaratnya kalau di Kota Depok gitu ya, ada total UMKM itu mungkin ada 200 ribuan. Nah itu mungkin 190 ribunya tuh mikro gitu. Jadi ibaratnya apa namanya banyak lah hal yang mesti kita bantu nih. Gimana sih biar usaha teman-teman itu bukan cuman untuk memulainya aja, tapi gimana nanti strategi ke depannya nih biar berkelanjutan gitu. Yang tadinya mikro jadi menengah, yang menengah jadi yang dari mikro jadi kecil, yang kita jadi menengah gitu. Jadi istilahnya nggak sekedar cuman ikut-ikutan aja gitu. Oh si A nih bikin usaha nih, udah deh gue juga ikut deh bikin usaha gitu. Tapi tahu-tahu baru 6 bulan udah bingung gitu mau kemana gitu kan. Usahanya bubar ya? Bubar gitu kan. Jadi dicari sustainable growth-nya juga lah ya. Betul gitu Mas Riza. Mungkin pandangan dariku gitu sih kurang lebih ya.